Corona telah masuk ke Indonesia. Untuk itu, semua pihak diminta lebih waspada karena beberapa varian baru virus corona memiliki kemampuan menular lebih cepat. Dari hasil evaluasi, ada 54 kasus mutasi yang baru terjadi di Indonesia. Cuplikan video tadi menggambarkan bahwa dia yang tak berwujud namun bisa menyakiti. Ya, sudah setahun lamanya pandemik ini menghantui kehidupan kita semua, yang tentunya berdampak pada nilai-nilai aspek kehidupan kita. Yang pertama dari sisi ekonomi. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak para pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan, yaitu PHK, sehingga menyebabkan perputaran ekonomi menjadi lambat. Kemudian, selanjutnya dari sisi kesehatan. COVID-19 dapat merusak banyak organ dalam tubuh. Di antaranya sebagai berikut, misalnya paru-paru. Virus yang memasuki sel-sel pernapasan dan menyebabkan kerusakan pada organ paru-paru ini, hal ini dapat berujung kematian. Kemudian dari sisi pendidikan. Metode pembelajaran yang berubah menjadi online berdampak masalah baru. Misalnya seperti ketersediaan listrik dan jaringan internet. Selain itu, tidak sedikit keluarga yang tidak memiliki akses untuk sarana mengikuti PJJ, pembelajaran melalui metode online. Dan yang terakhir, dampak dari sisi sosial. Munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, beribadah dari rumah sejak awal kemunculan virus ini. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas strategi dalam hidup berdampingan dengan COVID-19. Vaksin telah ditemukan dan didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada situasi seperti ini perlu lebih berfokus pada tujuan jangka panjang. Peristiwa COVID-19 telah menjadi pelajaran untuk mengurangi tendensi masyarakat untuk bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan menjadi ancaman karena dana pemerintah yang terbatas. Kebijakan yang dapat dilakukan yang pertama adalah strategi ekonomi. Salah satu kebijakan yang dapat diberikan adalah berupa pembinaan UMKM dan juga pelatihan bagi UMKM. Lalu yang kedua adalah strategi pendidikan. Pada masa pandemi ini tentu akan menuntut untuk dilakukannya blended learning. Lalu yang ketiga adalah strategi bidang kesehatan dan sosial budaya. Jika harus berdampingan dengan COVID-19, maka kita harus belajar untuk memantapkan perilaku adaptasi terhadap COVID-19. Contoh dari perilaku tersebut adalah dengan budaya 5M dan juga mengkonsumsi vitamin serta makanan-makanan bergizi. Menjaga jarak, Membatasi mobilitas, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan